Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Rabu 9 April 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, banjir rob atau banjir akibat pasang air laut di pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengganggu akses jalur Pantura. Ketinggian muka air bervariasi antara 20 hingga 50 cm, sehingga menyebabkan kendaraan harus berjalan melambat. Hampir sepekan terakhir jalur Pantura di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah terendam banjir. Banjir di perbatasan antara kota Semarang dengan Kabupaten Demak tersebut menggenangi jalan sepanjang lebih dari 3 km dengan ketinggian muka air bervariasi antara 20 hingga 50 cm. Akibat banjir tersebut, kendaraan yang melintas harus berjalan melambat untuk menghindari mati mesin. Banjir juga mengakibatkan tersendatnya arus lalu lintas hingga sepanjang lebih dari 5 km. Koordinator Observasi dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang, Ganis Erut Cahyo, pada Selasa 8 April menyatakan banjir rob dipengaruhi oleh fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan baru. Berdasarkan analisa kami, untuk kejadian rob saat ini dipengaruhi oleh astronomi, arti bulan baru, pembentukan bulan baru. Biasanya pada saat bulan baru ini memang ada peningkatan ketinggian dari muka air laut. Dari sana mas jauh. Oh ya capek lah. Dari sini ada dekat udah capek. Bentar lah. Parah. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang memprediksi banjir rob di wilayah Pantura, Jawa Tengah akan kembali terjadi pada akhir bulan April antara siang hingga sore hari. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi dan kolaborasi dalam rangka mengawal dan melakukan verifikasi terkait dana desa yang akan disalurkan di setiap desa. Dana yang akan disalurkan tersebut sebanyak 1,2 triliun rupiah. Dana desa sebesar 1,2 triliun rupiah akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa yang menunjang ketahanan pangan dan konektivitas ekonomi antar wilayah. Sedangkan untuk pengawalan dana desa tersebut menggandeng Direktorat Kriminal Khusus, Polda Jateng serta Kejaksaan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengawalan tersebut diperlukan dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, pihaknya juga membentuk aduan di setiap kabupaten kota dengan tujuan agar tidak terjadi aduan liar yang sifatnya justru menyesatkan daripada membangun. Oleh karena itu, Pemprov Jateng akan memfungsikan para penyidik dari mulai kejaksaan maupun pemerintah untuk mengawal. Lutfi menghimbau untuk seluruh kepala desa tidak perlu takut dalam rangka melakukan eksplorasi pembangunan di desa yang sudah didampingi oleh pihak-pihak terkait. Inspektorat, kemudian di Krimsus, Polda Jawa Tengah, kemudian dari Kejaksaan yang dalam ini diwakili oleh Asintel untuk melakukan rapat dalam rangka kolaborasi, mengawal, kemudian melakukan verifikasi terkait nanti dana-dana yang akan kita salurkan di desa. Ini perlu dalam rangka apa? Dalam rangka upaya pencegahan agar dana-dana desa atau pembangunan di wilayah desa ini ada yang mengawal untuk tidak terjadi adanya suatu penyimpangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengambil langkah-langkah bentuk-bentuk aduan yang secara simultan. Jadi aduan-aduan nanti akan kita bentuk di masing-masing kabupaten dengan cara agar tidak terjadi adanya aduan-aduan yang liar. Aduan-aduan yang liar yang sifatnya justru menyesatkan daripada pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu kita fungsikan ABIB, kemudian kita fungsikan para penyidik-penyidik kita dari mulai kejaksaan maupun kita untuk melakukan pengawalan. Oleh karena itu saya himbau untuk seluruh kepala desa dan lain sebagainya untuk tidak takut dalam rangka apa melakukan eksplorasi pembangunan di desa dengan cara sudah didampingi oleh
kita semuanya. Oke, cukup ya? Totalnya berapa Pak? Totalnya wakil kita 1,2 triliun untuk yang tahun ini akan kita lakukan eksplorasi. Oke? Itu untuk pembangunan program pemberdayaan atau infrastruktur? Yang pertama 2025 memang kita sengaja seluruhnya kita arahkan kepada infrastruktur. Jadi infrastruktur yang desa nanti kita fokuskan kepada swasembada pangan. Baik itu yang sifatnya tersier, sekunder, kemudian jalan desa yang menghubungkan kepada sabuk perekonomian antar desa dan sebagainya. Sehingga ke depan swasembada itu akan meningkat, khususnya di daerah desa. Oke? Himbauan untuk para aparat desa agar tidak bermain pada desa, Pak. Dana swakelola ini harus dimanage dengan baik ya, karena itu adalah dari desa untuk desa, dilaksanakan oleh desa. Sehingga aparat APH kita harus rapat, ngawal, kemudian himbauan kita kepala desa untuk tidak coba-coba melakukan itu. Dan saya yakin kepala desa kita sudah paham karena ada sudah 2 periode, 3 periode. Tapi prinsip dari desalah nanti menjadi tombak kita untuk membangun wilayah kita. Oke? Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, hasil tes kompetensi dasar dalam rangka seleksi pegawai tidak tetap Badan Layanan Umum Daerah BLUD menjadi pegawai tetap diumumkan sebanyak 287 pegawai lolos, sedangkan 216 pegawai dinyatakan tidak lolos. Inilah animo para peserta seleksi pegawai tidak tetap Badan Layanan Umum Daerah yang mengecek hasil seleksi di depan Gedung Bagian Tata Usaha RSUD RAA Swondopati, Selasa 8 April 2025 malam. Dalam pengumuman tersebut, disebutkan hasil seleksi yang menyatakan 287 orang lolos dan 216 orang tidak lolos. 287 orang yang dinyatakan lolos tersebut nantinya bakal mengikuti tes wawancara pada hari Kamis Jumat tanggal 10-11 April 2025 di ruang Siruni RSUD RAA Swondopati. Bupati Pati Sudewo menuturkan lembaga yang melakukan tes adalah alumni Universitas Gadjah Mada yang sudah teruji kredibilitas, integritas, dan profesional. Sudah diumumkan itu Rumah Sakit Suwondo, lembaga yang melakukan seleksi yang tes itu adalah para alumni Universitas Gadjah Mada dan sudah melakukan seleksi di pemerintah daerah yang lain. Sudah teruji kredibilitasnya, integritasnya, dan profesionalitasnya. Jadi di situ betul-betul fair, objektif, tidak ada unsur subjektif. Pihaknya menambahkan lembaga ini juga telah melakukan sistem ujian di daerah lain sehingga hasilnya objektif. Sementara itu, bagi yang tidak lolos diminta untuk menemui kepala bagian masing-masing. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Bupati Pati Sudewo bakal rutin melakukan pengecekan di Puskesmas untuk menjamin peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini disampaikan di momentum Halal Bihalal Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menggelar halal bihalal dengan lingkungan internal Dinas Kesehatan Puskesmas dan tenaga medis guna mempererat tali silaturahmi antar pegawai. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Afiani Tritanti Venusia, menuturkan momentum halal bihalal ini menjadi kegiatan rutin di bulan Syawal untuk menjernihkan pikiran untuk menyongsong berbagai jenis program kerja. Dinas Kesehatan menyelenggarakan halal bihalal. Ini merupakan satu hal yang rutin lah kita laksanakan setiap tahun sekali, khususnya di bulan Syawal pasti ada halal bihalal ya, untuk mempererat silaturahmi sekaligus juga membersihkan hati kita masing-masing dan kembali ke fitri lagi, kembali kita berjibaku dengan segala program dan kegiatan lagi sehingga dengan pikiran yang lebih jernih dan hati dengan tenang. Sementara itu, Bupati Pati Sudewo mengatakan kegiatan halal bihalal ini sebagai bentuk pemberian semangat kepada jajaran Dinas Kesehatan untuk bekerja secara serius dan detail. Pihaknya pun bakal melakukan pengecekan secara rutin ke Puskesmas untuk memantau efektivitas pelayanan di masyarakat. Saya diundang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dalam rangka halal bihalal di keluarga besar Dinas Kesehatan, baik itu pegawai Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Dalam momentum ini merupakan satu kesempatan bagi saya untuk menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada mereka, sekaligus untuk memberikan semangat kepada semua jajaran Dinas Kesehatan untuk bekerja secara serius, lebih detail, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pati. Saya nanti akan turun di puskesmas untuk mengecek sejauh mana kerja
pelayanan mereka kepada masyarakat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan aparatur sipil negara, ASN dan guru memadati pendopo Kabupaten Kudus dalam gelaran open house dan halal bihalal bersama Bupati dan Wakil Bupati Kudus Rabu pagi. Antusiasme yang tinggi dijadwalkan akan berlangsung hingga Kamis. Sejak Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendopo Kabupaten Kudus dipadati oleh ASN dan para guru yang datang untuk berhalal bihalal dengan Bupati Kudus Sam'ani Intakoris dan Wakil Bupati Belinda Putri Sabrina Birton. Mereka datang mengenakan pakaian dinas putih hitam dan antri untuk menyalami para pimpinan daerah. Diperkirakan lebih dari 3.500 guru hadir dalam acara ini. Untuk menunjang kenyamanan para tamu, Pemkab Kudus juga menyediakan pelayanan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan serta hidangan seperti bakso. Biarlah dan syukur alhamdulillah antusias teman-teman dari ASN maupun para guru sangat luar biasa. Terima kasih atas kerawanipun, kehadirannya. Semoga ini menjadi jalinan silaturahim yang sangat kuat dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Kita saling memaafkan. Tidak ada yang manusia yang paling sempurna. Saya dan Mbak Belinda pasti ada kekurangan, kesalahan. Ya. Tolong dimaafkan, tolong dibantu program-program kami, tugas-tugas kami. Jangan lupa saksikan Denny Cakna dan pengajian Gus Ikdam bersama Mbak Belinda. Ya. Infonya akan menggandeng UMKM juga Pak nanti Pak? Tidak hanya digandeng, dirangkul. Ya, kalau digandeng kan kadang lepas. Kalau dirangkul nggak bisa lepas. Ya. Itu konsepnya nanti seperti apa Pak? Nanti untuk yang konsep ada deh. Dilihat aja nanti. Terbuka untuk berdiri berapa jam Pak? Mulai pukul 3 jam. Dari pagi ya Pak ya? Sampai jam 11. Berarti 3 jam setengah. Ini dari seluruh instansi baik? Belum, besok masih ada. Besok masih ada, sesi kedua? Iya, tadi Mbak Belinda karena ini keinginan rakyat kita kuatkan. Kegiatan yang digelar sejak pagi hingga menjelang siang ini akan dilanjutkan kembali hari Kamis besok untuk mengakomodasi ASN yang belum sempat hadir. Halal bihalal yang digelar Pemkab Kudus ini tak hanya menjadi momentum Idul Fitri, tetapi juga ajang mempererat hubungan antara ASN, guru, dan pemimpin daerah. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah yang berada di pinggir jalanan Pandean, tepatnya di sebelah timur perlintasan kereta api jalur Pantura, kini meresahkan warga Kaliwungu, Kendal. Selain merusak pemandangan, bau busuk yang menyungai juga mencemari udara, terutama pada pagi dan sore hari. Masalah ini semakin parah seiring dengan meningkatnya volume sampah saat tradisi Sawalan berlangsung. Banyak pedagang kaki lima yang turut membuang sampah sembarangan di area tersebut. Biasanya hanya terdapat 1 kontainer dan 1 truk pengangkut sampah setiap malam. Namun saat Sawalan jumlahnya meningkat 2 kali lipat menjadi 2 kontainer dan 2 dump truk. Dalang, salah satu petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, membenarkan peningkatan volume sampah tersebut. Biasanya tiap pagi hanya mengangkut 1 kontainer dan 1 dump truk setiap pagi. Tapi karena Sawalan jumlahnya naik menjadi 2 kontainer dan 2 dump truk. 1 truk 2 kontainer. Oh, 1 truk 2 kontainer. Ada peningkatan pembuangan sampah ya? Ada, Pak. Ini sampah masyarakat atau sampah dari mana nih, Mas? Masyarakat semua, masyarakat semua ya. Dibuang di sini ya. Soalnya kan dulu ini ya banyak kan 2, sekarang 1. Hitungannya jadi 2 1. Keluhan juga datang dari para pelaku usaha di sekitar lokasi tempat pembuangan sampah. Bumis, penjaga toko mebel yang bersebelahan langsung dengan tempat pembuangan sampah, mengatakan bau sampah sangat mengganggu aktivitas usahanya. Karena sampah bersih pun baunya masih membekas di sini. Memang setiap hari baunya seperti ini? Iya. Bu, ini mengganggu artinya pembeli yang masuk terus kemudian merasa nggak enak atau gimana? Enggak? Itu tergantung pembelinya. Kalau pembelinya orang elit begitu masuk juga sudah tidak terasa. Kalau memang untuk kami yang jualan yang sangat terganggu. Apalagi nanti berjajaran di depan sini. Hal senada disampaikan oleh warga Kaliwungu yang tiap hari lewat Kusanaya dan Menu. Menurut mereka, keberadaan tempat sampah di tengah kota sudah tidak layak lagi. Sampah dipindahkan di sini, ini kan jalur padat ya, jalur padat terutama di tengah masyarakat.
itu sangat mengganggu sekali terkait biasanya itu polusi udara, polusi Daunnya itu ya? daunnya gitu. Mohon untuk dinas terkait untuk memindahkan lah. Bukan melarang atau apa, cuma memindahkan saja kalau menurut saya secara pribadi kayak gitu. Jadi masyarakat kalau bisa tempat sampah dipindah dari lokasi ini ya? Yang pinggir kota Kaliwungu enggak apa-apa. Bukan melarang sampahnya, bukan, maksudnya tempatnya itu loh. Iya, tempatnya ya. Harus pinggirkan, entah di sawah atau apa yang di. Itu tapi memang baunya mengganggu lingkungan juga ya, Gus ya? Sangat mengganggu sekali. Terkadang saya kalau lewat motoran gitu, pas banyak gitu loh, langsung. Kasihan sama kampung-kampung itu, apalagi kendaraan, mobil, motor itu kasihan. Baunya orang jalan itu kasihan, baunya itu loh, tur saru, mosok sampah kok dikasihkan Di tengah kota ya? Di pinggir kota gitu. Bu, kalau baunya memang sampai ke kampung juga Bu ini? Iya, namanya sampah. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kabupaten Kendal, Nurul Mujib mengaku sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada upaya pelarangan membuang sampah di lokasi tersebut. Namun karena lokasinya berada di pinggir jalan utama, banyak warga tetap membuang sampah dengan mudah saat melintas menggunakan motor. Adanya sawalan tahunan ini sampah meningkat dengan begitu banyak, Pak. Harapan saya sampah ini bisa dipindahkan di lain tempat karena ini termasuk di tengah kota, Pak, dan baunya Masya Allah. Mudah-mudahan pemerintah yang berkait bisa memperhatikan sampah yang ada di tengah kota ini, khususnya yang di Kaliwungu. Memang selaku masyarakat juga resah juga ya dengan bau seperti ini, Pak? Resah banget dan baunya minta ampun, Pak. Saya sudah pernah kerjasama dengan instansi yang berkait. Alhamdulillah instansi berkait juga akan memikirkan, tapi selama ini belum bisa dieksekusi dengan baik. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal saat akan dikonfirmasi melalui saluran telepon belum bisa. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah tegas dan solusi permanen untuk mengatasi persoalan ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi tumpukan sampah yang berada di pinggiran Jalan Pandean, kami telah terhubung dengan reporter kami, Wahyudi. Silahkan Wahyudi untuk laporan Anda. Selamat sore pemirsa Lingkar TV. Saat ini saya berada di Kaliwungu, yang mana dengan adanya tradisi sawalan ini membuat tumpukan sampah yang berada di jalur Pantura dekat rel kereta api Kaliwungu ini menumpuk. Setiap hari, kalau hari-hari biasa, sampah kisaran 1 kontainer dan 1 truk. Namun setelah ada tradisi sawalan ini, karena juga banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan, sampah menumpuk menjadi dalam 1 hari 2 kontainer dan 2 truk. Salah satu dari petugas kebersihan mengatakan sampah-sampah ini meningkat dengan adanya tradisi sawalan. Dan sampah ini rata-rata sampah limbah dari masyarakat rumah tangga, sehingga kalau dalam 1 hari tidak diambil, ini akan membuat masalah yang mana bau busuk, bau tidak enak akan menyebar ke pemukiman maupun di pertokoan yang berada di sekitar jalur Pantura Kaliwungu. Seperti tampak di belakang kami, ini petugas kebersihan sedang memindahkan sampah dari tumpukan sampah, dipindah ke truk, kemudian akan diangkut untuk dipindahkan ke TPA Darupondo. Demikian kembali ke studio. Terima kasih Wahyudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Pemirsa, halal bihalal di pendopo rumah dinas Bupati Rembang dihadiri ribuan aparatur sipil negara ASN dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda pada hari terakhir cuti Lebaran. Acara yang digelar pada hari Rabu ini khusus diperuntukkan bagi ASN yang bertugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang. Selain dihadiri Bupati Rembang, Harno, kegiatan halal bihalal ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Muhammad Hanis Khalil Baro, Sekretaris Daerah Rembang Fahrudin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Abdul Rauf, Kepala Kepolisian Resort Rembang AKBP Danang Bagus Anggoro, serta para pejabat lainnya yang didampingi oleh istri masing-masing. Bupati Rembang Harno mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi di antara para ASN. Harno berharap setelah libur Lebaran, para ASN dapat memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi tupoksi mereka dengan baik. Ini adalah halal bihalal,
untuk para ASN, bahkan kemarin sudah ada juga. Jadi untuk bersama-sama adalah hari masuk pertama sebenarnya. Cuma karena hari masuk pertama kemarin, Forkompimda dapat undangan halal bihalal dari Bapak Gubernur, maka Forkompimda kemarin ke Semarang menghadiri undangan Pak Gubernur untuk yang kabupaten dan bisa dilaksanakan. Langsung kerja lagi nih Pak ya? Wah, langsung gas. Tadi pagi saya sudah rapat dengan dinas terkait untuk mengagendakan kerja-kerja ke depan. Salah satunya Bapak mungkin bisa digambarkan Pak, untuk contohkan. Nah, ini terutama yang banyak informasi masuk ke Rembang, yaitu adalah ngecek lagi tentang pembenahan APBD. Itu salah satunya harus cepat dibenahi agar terlihat kepastiannya, gambarannya biar lihat cetok. Dan juga menyelesaikan, karena ini kemarin penambalan jalan pun terhambat hujan ya, maka tidak bisa maksimal. Maka ini nanti setelah hujannya berkurang, kita akan menyelesaikan nambal-nambal jalan yang belum terselesaikan. Dan juga informasi yang lainnya yang masih masuk di semua lini, termasuk WA panjenengan yang masuk di grup-grup tersebut juga ditindaklanjuti, karena semua masukan, saran yang lewat dari grup mana saja, siapa saja akan kami pikirkan, karena itu adalah bentuk sayang kepada Rembang lewat undangan. Sebelum menggelar silaturahmi, Bupati bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD telah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, serta menyelesaikan masalah infrastruktur seperti penambalan jalan berlubang yang sempat terhambat oleh cuaca. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, cuaca ekstrim yang melanda kawasan Blora Selatan belakangan ini membuat petani melon mengeluh. Pasalnya kualitas dan harga panen melon tidak sesuai dengan harapan petani. Salah seorang petani melon Munawar mengatakan cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini membuat masa panen melon tidak sesuai harapan. Selain kualitas buah yang menurun, harga jualannya pun ikut turun. Biasanya melon jenis Amanda dengan kualitas A bisa dihargai 10.000 ke atas per kilogramnya, tetapi kini hanya dihargai 7.000 per kilo. Kemudian melon dengan kualitas B normalnya bisa dihargai di atas 5.000, kini hanya berada di harga Rp3.500 per kilonya. Melon Amanda untuk tahun ini kami panen yang keempat kalinya. Tanaman kami kemarin itu sekitar 1 tas per 4. 1 tas per 4? Ya, jadi panen terakhir diserang hujan terus, akhirnya hasilnya kurang maksimal. Kalau untuk harga ya masih lumayan, masih per kilo dari lahan 7,5 7.000 yang A. Yang A 7.000. Ya, yang B 3,5 4.000 dan yang C 2.500. Kalau untuk bobot sendiri? Bobot bagus untuk Amanda. Amanda menang di bobot, tapi rentan di cuaca yang ekstrim seperti ini. Oh, seperti cuaca hujan seperti ini sangat berpengaruh ya Pak? Iya, banyak yang rusak, melon menjadi busuk. Apalagi kalau buahnya terlalu ke bawah. Kalau untuk yang sortiran atau BS istilahnya dijual kemana ini Pak? Ya, diambil sama bakul nanti masuknya ke SS buah itu. Kalau yang nanti ke Jakarta, ke Bandung juga. Selain tanaman melon, tanaman bawang merah juga terpengaruh dengan cuaca yang terbilang ekstrim di belakangan ini. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.